Kami dapat posisi kamar atau seat di deck 6. Mulai dari 2018 sampai 2023 ada 6 orang, 4 anak dan 2 dewasa. Ini kasurnya nih. Ternyata penumpang dari Jakarta, dari Priuk, Tanjung Priuk menuju Belawan atau Batam dulu, penumpangnya sedikit sekali. Ini istri lagi rapi-rapi setelah tadi berjuang angkat koper ke atas kapal. Itu tangganya itu. Ternyata setengah jam saja sudah naik semua penumpang. Saya kira sama istri rame banget, ternyata tidak rame. Padahal ini KM Doro Londa yang kami naikin, kapal bantuan untuk Nataru 2024. Kapal Kelut sudah habis ekonomi dan yang kelasnya. Untuk KM Doro Londa tidak ada kelas khusus ekonomi. Harga tiket di 520.000. Saya sharing ini sekalian buat penonton yang mau mencoba pengalaman naik kapal laut yang mau mudik atau pulang kampung. Ini sekitar jam 12 karena informasinya 2 jam, jam 2 tanggal 15 kapal akan departur berangkat. Karena menunggu agak lama, saya sama anak saya nomor 2 si Malo keliling-keliling dulu. Ini di Pelabuhan Tanjung Priuk. Sekalian saya mau tunjukin ke dia, itu yang tanda merah itu posisi kami, posisi kita lah di deck 6. Saya mau tunjukin dia area kapal ini, besarnya kapal ini, di mana nanti ngambil air panas, ngambil konsumsi. Karena naik kapal itu kelebihannya kita dapat konsumsi dari sarapan, makan siang, dan makan malam. Ini karena masih jam 12, mungkin sarapan nanti di jam 6. Saya jalan-jalan dengan si Malo anak kedua saya, sambil lihat penumpangnya ada berapa banyak. Sebenarnya agak malu juga bawa kamera karena kita tidak tahu privasi orang kan. Ini kamera saya ini benar-benar amatir banget. Goyang, tak mau buat penonton. Ini petugas masih ada menunggu penumpang lain yang naik karena memang masih 2 jam lagi. Ini kita main di deck 4. Saya survei dulu, kamera saya agak-agak saya sembunyikan sebenarnya. Tapi ternyata nggak apa-apa. Kali ini sudah open sekarang. Tempat sampah, kasur, semua rapi sekali. Ada TV di setiap lorong. Kamar mandi, yang tadi itu agak rusak, langsung perbaikin. Kosong. Penumpang hitungannya sampai jam 2 dan ternyata berangkat jam 3 subuh. Itu nambah hanya 5-10 orang aja. Oh iya, ada pelayanan porter. Sama seperti bandara. Satu koper sekitar 60.000 kalau nggak salah. Buat ibu-ibu hamil atau perempuan lah. Yang kopernya besar. Bagaimana cara check-in segala macam, saya nggak sempat videoin karena saya bawa anak 4 dan koper 3 itu agak ribet. Intinya sih tidak masalah. Tidak seperti pesawat yang dibatasin sekian. Karena ini naik kapal laut, yang penting bisa diangkat aja ke atas. Ada pemeriksaan tiket di bawah dan posisi ekstra juga sama. Nimbang berat barang yang kita bawa. Tapi sepertinya formalitas atau karena saya 6 orang jatahnya banyak sampai 40 kilo kalau nggak salah. Ini menurut saya KM Dorlonda ini
besar, tapi informasinya lebih besar lagi kapal Kelut dan bersih, AC-nya dingin sekali. Saya sempat panik jika ini panas karena anak saya itu bisa dibilang harus ada AC-nya. Kenapa tahun ini saya naik kapal laut? Ya karena ongkos mahal. Perbandingan 520 dengan 1.500.000 1.700.000 pada Desember 2024 dikali 6. Dan anak saya juga belum pernah. Ini ada bapak tentara, saya tanya, air panas. Ya di sini disediakan air panas gratis di dek 4. Dan di dek 4 ini juga antrian nantinya untuk ngambil konsumsi. Saya cek lagi di kamar, di seat, istri masih main handphone, anak saya ternyata nggak bisa tidur juga. Ini sudah pagi nih, hitungan saya sih hari pertama lah. Saya bawa anak saya untuk lihat-lihat pemandangan di kapal, biar mereka pernah lihat view. Untungnya nggak hujan, cerah. Saya hanya memperhatikan, karena saya sudah pernah di tahun 2021, 22, saya pernah naik kapal 3 kali lah, waktu masih belum keluarga. Saya naik ke Buritan, cek kantin, sempat jual makanan, kopi. Sini ada juga snack. Dan mengecek penumpang yang lainnya, ternyata memang benar masih sepi. Kapal serasa milik sendiri nih. Dan kantin ini pun masih tutup karena mungkin penumpangnya masih dikit. Sama seperti Indomaret, Alfamart lah, jualnya lengkap. Ya, dan tidak terlalu mahal juga. Sekalian saya tunjukin anak saya dari dek 3 sampai dek 7 pada saat itu, muter-muter biar mereka tidak tersesat. Dan menurut saya ini safety buat anak-anak karena ada pagar rel 2 lapis. Ini saya balik lagi karena di jam 6 itu dapat sarapan. Ada informasi speaker. Kita bisa dengarkan kapan untuk ngambil antrian sarapan, makan siang atau malam. Dan ada khusus buat mereka yang malas antri, ada biaya ekstra bisa diantarkan sendiri. Jadi patokan kita kalau tetangga kita sudah diantar 15 menit sampai 30 menit lagi pasti sudah bisa antri. Ini nih, lihat nih. Ini di dek 6, dek saya kosong. Sebenarnya bisa pindah menurut saya. Tapi ya sudahlah. Di tempat saya aja karena kamar mandi juga dekat. Karena suasana masih pada ngantuk, berangkat jam 3. Ternyata jam 3 kita kemarin departure. Oh, di PL. Baru berapa jam di kapal sudah dibersihkan aja. Jangan lupa yang buat di kapal pakai sendal saja, sendal. Biar gampang keluar masuk kamar mandi atau naik ke kasur. Tidak perlu pakai sepatu. Ini saya coba keliling-keliling, lihat situasi. Masih belum yakin kenapa sepi. Informasi ini kapal KM Dorolonda ini kapal bantuan dari Bau-Bau, timur sana.
Tiap dek, lorong, tempat sampah ada. OB-nya ada, tiap berapa jam sekali diganti, beda sama 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu naik kapal Pelni. Itu setiap kamar mandi pasti ada muntahan. Ini kamar mandinya, lebar. Ntar saya tunjukin kamar mandi di dek saya, di lorong saya. Di sini dek 4 buat antrian makanan nih. Ini kardus ini. Dek 5, 6. Saya di dek 6. Naik tangga 2 kali. Nyampe di dek 6. Ini sudah posisi sarapan. Lauknya ya lumayan lah. Telur, ada kerupuk, ada minuman mineral, ada sosis, sama air mineral. Ada sambal balacan. Sambal balacan ini sponsor nih. Setiap pagi siang malam menunya itu ada. Oh iya, kita tidak dapat air dingin atau air mineral seperti air panas pancuran gitu, cuma air panas aja yang bisa diambil. Kalau air mineral ya dari jatah konsumsi kita ini. Ini saya cek kamar mandi di lorong saya ada 3 wastafel, ada kamar mandi shower 2, WC duduk 3 nggak salah, jongkok 3, duduk 1. Dan bagus, ada flusnya ada 2 itu. Cuma penumpang kadang-kadang salah, dia mencet 1 yang tidak mengeluarkan air, padahal di sebelah kanannya. Dan saya harus ngecek, karena ada beberapa juga yang tidak tahu untuk memencet itu, biar ruangan itu tidak bau. Sebenarnya ada OB juga, tapi nggak apa-apa lah. Ini wastafelnya keren lah. Ini WC duduknya stainless. Ini si Joy anak saya yang keempat, saya coba lepas di dek 7 di luar. Saya lihatin aja dari jauh, aman masih. Dan tidak akan mungkin anak-anak itu akan lari, karena tadi ada rel, tadi ada 2 pagar kan. Tapi tetap harus kita awasin. Itu suasana penumpang yang keluar hari pertama Jakarta Belawan. Ini si Joy naik ke atas saja banyak safety. Ini saya coba lihat view dari belakang nih, airnya deras banget. Kecepatannya sekitar berapa knot nih. Dan informasi sinyal handphone Telkomsel masih dapat. Karena ada beberapa pulau yang kita singgahin dapat. Banyak kan dapat lah kalau Telkomsel. Kalau Excel agak susah. Istri pakai Excel. Kantin masih kosong. Ini sudah mulai dibuka. Saya coba liatin menunya. Ada hamburger ayam segala macam, lengkap lah. Jadi kita nggak harus makan konsumsi yang dibagikan, yang gratis tadi. Ada juga nasi goreng, bakso, apa yang nggak ada, yang penting ada duit aja. Bisa nonton bioskop, diumumkan judulnya apa, harganya 20.000. Tahu-tahu siang, anak saya sudah biasa untuk antri. Mereka sekarang yang antri, bukan tugas saya lagi karena saya ada 3 kan jagoan. Menunya sekarang ayam. Karena saya hobi olahraga dan saya lihat kondisinya oke, saya sempatkan olahraga. Olahraga apa yang gampang? Ya hanya menggunakan badan saja. Push dan squat leg. Sini agak panjang
dan saya malas, agak amatir untuk ngedit videonya. Kalau penonton mau skip, skip saja ya. Saya tidak sakit hati. Kenapa saya harus olahraga, harus workout? Karena memang saya sudah terbiasa. Saya akan biasakan lagi dan konsisten. Karena makanan di kapal banyak yang menggoda juga, terutama karbo kan. Pada karbo kalori saya sudah saya kurangin biar saya tidak gendut lagi, karena saya mantan obesitas. Pernah di 90 kilogram, posisi sekarang ini di 62 kilogram. Pernah 58, naik turun lah. Ini sekitar jam setengah 6 sore, tujuan Belawan. Kenapa saya milih squat? Karena memang otot yang paling panjang itu ya bagian kaki. Ngebakarnya enak, cepet. Jadi kalau lemak kita banyak, olahraga yang kita lakukan yang sering squat aja. Kayak banyak orang bilang jalan katanya. Daripada lari mending jalan. Jalan aja biar ototnya jadi, lemaknya kebakar. Di sebelah kiri saya di pojok nih. Hanya ada 5-10 orang aja lagi nongkrong. Ya biasa, ada yang rokok, ada yang ngobrol, ada yang foto-foto. Saya olahraga, jadi biasa aja, nggak ada yang aneh menurut saya. Ambil kegiatan masing-masing. Kalau mau di skip, skip. Karena saya bilang tadi, saya masih amatir untuk ngedit video. La 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 li. Mulai pegal nih kaki ini. Soalnya mau ngajak istri saya, tapi yang jaga anak. Karena ada yang umur 25, 2,5 tahun kan. Agak ribet. Ini udah mulai jam 6, udah banyak yang sholat maghrib, agak kosong. Kalau kata orang, naik kapal laut goyang nggak? Inilah posisinya. Nggak goyang, kapal itu besar. Tapi nggak sebesar kapal pesiar. Tapi hampir mirip lah. Masih goyang naik mobil menurut saya. Jadi kalau kita tinggal di Pulau Jawa, ke Sumatera, kita ada pilihan, 4 pilihan. Pesawat, bis, mobil pribadi, kapal laut. Ada 4, beda sama mereka yang tinggal di pulau seperti Batam. Pilihannya cuma 2. Dan yang paling favorit itu kapal laut. Rencana saya pulang naik kapal laut lagi, karena antusias anak saya, euforinya suka lah naik kapal laut. Ternyata untuk ke Jakarta jadwalnya terlalu jauh di tanggal 11 Januari, jadi saya pulang naik pesawat. Ini saya masih olahraga, ini sudah hampir jam setengah 7, jam 7 lah. Karena kita harus nyari kesibukan kan. Enaknya naik kapal laut itu kita bisa jalan, bisa melakukan apa saja. Kalau pilihan darat sama bis, ya bis mungkin cuma ya di situ aja kan. Kalau mobil ya nggak bisa, paling cuma tidur aja. Tunggu makan, ngisi bensin baru bisa bergerak sedikit. Tapi memang pilihan kapal laut ini tidak terlalu favorit untuk sekarang.
untuk yang di Pulau Jawa ya. Karena menurut orang-orang membosankan melihat laut. Kalau menurut saya melihat hutan jalan juga bosan. Ya pilihan masing-masing lah. Ini saya tetap pura-pura olahraga sambil mengawasin situasi. Kalau cuaca tidak hujan juga, sambil menyibukkan diri biar ngantuk tidur enak jam 8. Ini si Malo saya minta tolong untuk videoin biar dapat variasi. Angel-angel yang bagus. Ini saya coba masuk kamar mandi. Ini showernya nih, mandi. Ya kayak di rumah atau di hotel lah, showernya bagus. Nggak seperti yang dulu. Kita taruh sepatu kita di atas, dompet hilang, ya kan? 20 tahun yang lalu. Ini istri ambil air panas. Jadi kalau saya lihat video-video orang, cara ngakalin biar air kita stoknya banyak, air panas diisi setengah, air yang adem setengah. Jadi kita punya stok banyak air. Sekalipun namanya air gratisan ya nggak terlalu enak juga ditelan kan. Karena kita kebiasaan minum air galon itu. Tapi menurut saya sama aja, sama-sama air. Mau ngopi, mau buat pop mie, kan biasaan orang tuh di kapal. Tinggal turun ke dek 4. Tuh kok 3, 4, tadi merah 4, 5. Salah, saya di dek 5, 5018 sampai 5023. Itu TV. Ada 2, nah, di lorong itu aja 2. Ini malamnya kalau salah Indonesia lawan Laos ya yang nilai skornya kita kalah. Akhirnya kesini-sini Sintayong diganti ya dengan alasan Indonesia gak greget lagi mainnya. Bisa bawa anak saya main lagi kapal foto-foto karena emang cuacanya cerah. Mungkin kalau hujan ya di dalam saja. Kita sudah nyampe Batam ini. Proses sandar. Banyak juga yang kepo. Karena ya belum pernah ngeliat Batam. Dan saya dapat informasi harusnya nyandarnya bukan di sini. Tapi di sebelah sana yang ujung itu. Yang hijau sana itu. Ini terminal baru penumpangnya. Kalau sandar di sini nih. Ada video saya proses sandarnya nih. Tapi nggak saya buat di sini karena panjang juga. Namanya manusiawi lah ya. Sepi, pengen rame-rame, pengen sepi. Ternyata di Batam penumpangnya buset. Banyak banget. Sampai ada kepikiran panik. Aduh, gimana nih? Namanya manusia ya. Barang-barang aman gak nih? Gitu. Padahal ya hanya pemikiran jelek doang. Mereka juga pengen pulang kan. Pasti kasurnya sudah dibagi-bagi. Di seatnya masing-masing. Ini berarti tanggal 16 siang, saya ingat siang nih. Jam 11, 12 kita sandar di Batam. Karena Nataru di bawah bisa kelihatan banyak
instansi yang bekerja, tentara, KPLP, polisi, buat keamanan juga sih. Wah itu kelihatan tuh panjang itu. Panjang banget, beda sama waktu di Jakarta. Tuh rame banget tuh orang tuh. Berarti saya sempat nanya juga, Jakarta, Batam, tiket 520, 519, 520 lah, 520 ribu. Batam ke Belawan itu setengahnya. Berarti mereka siang, kalau nggak salah mereka dapat makan siang ini. Siang, nanti malamnya sore, pagi, 3 kali dapat makan, baru nyampe ke Belawan. Naik aja langsung dapat makan siang. Nuh, saking panjangnya mereka sampai lari dari barisan nih untuk cepat naik ke kapal. Padahal kapal masih 2 jam atau 3 jam nyandar di terminal ini. Ini ada menu makan siang nih, habis tadi langsung makan siang lagi. Jadi saya bilang sama istri, kalau besok-besok ada kepikiran pengen ngumpulin satu opung, reuni SD, SMA, kayaknya di kapal cocok. Jadi kita nggak mikirin lagi makan apa nanti siang, makan apa nanti sore. Tinggal nyewa satu lorong aja. Ini suasana malam nih agak rame dari malam yang pertama, ini malam kedua nih. Dingin banget. Tapi kan nggak terlalu goyang. Yang ditakutkan orang goyang nggak? Nggak ada goyang-goyangnya loh. Kapalnya besar. Namanya netizen 62 kan orang-orang. Ya masih banyak juga yang merokok sembarangan, asal buang. Tidak bawa asbak. Ini saya cek lagi, membandingkan sama hari pertama kedua, malam pertama kedua. Ya tidak terlalu rame juga, tapi ya lumayan lah. Saya coba lihat view dari belakang. Nggak kelihatan apa-apa. Itulah naik kapal laut. Air dan awan, air dan awan. Awan sama air sama lagi warnanya. Nih si Melody, si Joy belum bisa tidur, dia ketemu teman dari Batam itu. Di sebelahnya padahal sudah ada penumpang dari Batam. Tapi namanya tetangga, sudah kenal. Orang Indonesia kan begitu cepat akrab. Kebetulan sebelah turun kampungnya di Siantar juga. Ini sudah pagi, hitungannya hari ketiga siangnya kita mau sampai nih ke Belawan nih. Rame lah, di sini sudah rame nih. Saya bilang sama istri, ayo kita jalan-jalan lah, ini hari terakhir nih di kapal laut nih. Rame ya. Seru, kalau rame sih seru. Semuanya sama, pengen pulang kampung. Ini sudah nyampe ini di Belawan. Saya potong ya. Nah ribet juga bawa koper nih. 2 koper saya nih. Jadi ada gunanya saya selama ini angkat beban atau workout nih. Gitu bisa saya angkat. Biarpun itu pencitraan sebenarnya bisa diseret. Saya harus borong mobil di sini. Jadi ada di Facebook travel banyak 800.000 sampai Siantar langsung. Nih sudah nyampe di Belawan, tinggal nyari mobil supir janjian. Ini berapa momen-momen saya ambil gambarnya. Pasukan Bodrek, ini menu-menunya masih worth it lah, minumannya, makanan konsumsinya. Makanan siang,
Nasinya banyak banget, sosis, ayam, ada proteinnya adalah. Ini OB-nya yang rajin. Ini, wah view-nya cakep banget nih. Pasukan Bodrek. Jadi begitu buat teman-teman penonton yang mau naik kapal laut, mungkin ini bisa menjadi inspirasi. Jangan takut naik kapal laut. Oke, terima kasih.